Akhirnya Dani datang memperbantukan. Nah, oke, ya. Oke, Ini apa namanya, videomu itu kayak gembayang-gembayang gitu. Ah, gue pengen nanya ini soal nama ini. Kita kan manggil lu Gos gitu kan. Nah, kalau anak-anak itu Tol. tol. Ah, itu ceritanya gimana itu, Gos? Itu menarik juga Jadi ya. itu kan panggilan dari masa kecil sih sebenarnya. Masa kecil. Jadi waktu waktu masih sekolah SD itu kan saya nggak suka ini apa namanya, saya senangnya tuh botak gundul gitu. Oh gitu. Iya, Oh jadi zaman SD lu gundul. Saya senangnya gundul kan. Oke. Gimana rasanya kalau kena matahari atau angin tuh? Angin tuh dingin. ya, oke. Saya tuh senang sekali. Oke, jadi dan makanya senang. kenapa dipanggil tol? Jadi kan Sontol. itu baru tenar-tenarnya pemain film Sinetron. Sinetron Tuyul dan Bayul. Jadi waktu itu kan memang film favorit saya itu Tuyul dan Bayul. Ya, jadi kan kalau di kampung tuh pasti ada yang anak-anak muda yang lebih dewasa. Oh, ya tol. Nah, Oke. Kenapa kamu senangnya gondol? Kamu bisa panggil aja Sontol. Jadi dari situ. Jadi dari situ lah. Oke. Kita balik lagi ke tim Sodani, Dancel, Dani, Dagel, Oyet, Jack sama Y. Y ini yang terakhir ya? Gerak yang terakhir. Y yang terakhir. Nah, ini menarik ini. Kalau Jack dan Dagel ya artinya standar lah ya. Dia nggak terlalu muncul gitu kan. Biasa aja. Nah, Y ini menarik karena dia punya karakter di situ, Pak. Dia punya karakter kayak mungkin karena sudah kenal lama sama kamu, dia tuh kalau misalnya dia tuh sering begini nih, kan biasa lah kalian mungkin karena pertemanan gitu kan, karena hektik sibuk dan segala macam, gitu kan, kamu bilang gitu lah, terus dia kan apa ya, bukan apa sih, bukan lama loading, apa kayak dia mungkin masih wah gila nih tempat gitu kan, masih terpana, dia terpesona dengan tempat ini karena dia tuh seringnya begini, sering ke gap nih, misalnya ada yang datang kan kalau koral ini tempat snorkeling, tempat spot yang paling keren, terus matahari lebih lama, otomatis orang datang langsung pakai bikini kan. Nah jadi ini mungkin teman kita satu ini belum dia syahwatnya nih, masih sepanjang syahwat itu. Kalau ini kan sudah selesai lah itu kan, tapi beliau ini masih syahwat masih panjang nih syahwatnya nih. Wah, belum ketemu finishnya nih kan. Jadi ada pernah ke gap misalnya, halo ya welcome to Coral Beach, terus dia yang begini yang sampai woi awas hamil. itu anu lah, itu sering lah. Jadi beliau ini punya karakter dan yang paling gua ingat adalah kalau dia berdiri. Jadi tuh kalau Irfan bilang, wah berdirimu tuh fals, Greg. Jadi ada stylenya dia. Dan akhirnya pernah satu titik dia tuh yang akhirnya Rasta panggil sama-sama, Rita Marley. Greg, subscribe Greg. Dia lupa Greg. Komentar Greg. Dan lemak baik le pos dan yang paling buat ya kalau Sontol mungkin respect sama ente karena ente telepon dia lah begitu kan untuk kan. Nah kalau si Y ini sama lah, dalam keluarga tuh anak paling kecil ya kan, jadi dia ngelawan gitu, apalagi kalau sama ente kan pengen tak lu Sontol ya itu menarik juga. Jadi gimana sih kalau ente lihat ini, kenapa akhirnya di kepala ente oke Y nih gua bawa nih? Karena kan memang dari di tempat kerja itu kan kita butuh orang yang memang benar-benar dia semangat bekerjanya memang tinggi. Terus niatnya untuk bekerja itu memang besar. Terus dan itu kita harus lihat kan. Pilih-pilih dulu Oke. Siapa ini yang di kampung memang. Jadi kamu sempat ngobrol
anu lah sama Oyet nih. Ya. Siapa nih kandidat? Kita takut wah Iger ini mantep nih, kalau pas sudah kalau sama Iger nyambung, oke, nyambung ya, oke, Kan oke. orangnya memang Lucu memang. lucu, nyambung, diajak bercanda, terus kerjanya juga profesional, Oke, oke, selalu oke. disiplin, Ya, ya. walaupun kadang-kadang telat. Ya, oke. Tapi masih dalam kadar oke lah, bisa diterima. Iya, iya. Bisa diterima. Akhirnya oke, Igrek. Dan tim ini akhirnya bertahan berapa lama tuh, Gus? Sampai 2000 akhir-akhir 2014 ya. 2014 ya. Di situ udah mulai ada gonjang-ganjing, akan ada perubahan manajemen dan segala macam. Benar. Nah, berarti di 2014 itulah ketemu sama. Oh, tidak dong. Tidak dong. Sudah sama istri. Iya. Dari baru setahun di Gili sudah ketemu istri dari. Oh, setahun itu, Gus ya? Nah, dari kan saya tiba di Gili itu 2011 ya. 2011 pertengahan bulan Mei itu. Mei. Terus itu kan dia datangnya musim panas. Musim panas, summer. Dia Iya. datang ke Koral sebagai tamu biasa kita layani, kita bantu, terus tapi yang namanya takdir, kita berteman baik, terus dia datang kembali tiap hari selama 2 minggu berturut-turut, dan kita sering pergi ke tempat night market ya. Pasar malam. Wah, ini keren banget nih, men. Ya, yang pernah ke Gili. Di situ waduh, lampu-lampunya, orang Unik Gili, unik banget itu, unik banget sih. Kami makan malam bersama, terus makan bakso, dia senang sekali, terus kan ya. Tapi ke warung Sempurna juga dong? Iya dong. Oh, itu keren tuh. Itu after party. Iya. Rumah makan after party Iya. itu. Wah, itu habis party ke sana lah. Gaduh-gaduhnya tuh keren tuh. Ya. Dan setelah itu kan sudah berlangsung 2 minggu nih, balik kampung dia. Dan balik kampung karena kakaknya ini kan dulu kakaknya istri saya ini kan dulu berteman di Facebook sama saya. Oke. Nah, saya kan karena istri saya ini belum punya Facebook sama sekali. Oke, jadi lewat Facebook kakaknya. Facebook kakaknya, terus dia bilang, "Oh, salam dari adikku." Dia bilang rindu. Aduh. Jadi saya tanya tuh, ada Facebooknya? Jadi disitulah dia bikin Facebook. Jadi berteman kita di Facebook. Iya, karena gue masih ingat bahwa zaman itu mereka datang bertiga kan. Iya. Ini kakaknya bini sama temennya kan, yang berani-berani aja sih ya, yang berani-berani untuk ngobrol ya. Nah, makanya gua bilang di tim NT Igrek kan belum. Onyet sudah lah, NT sudah. Terus Dagel, Dani, itu kan dia lebih ke kayaknya enggak deh. Yang semangat motivasi juga kan yang dari legend kita nih, yang dari Buki. Astaga, iya bener. Ini gua lupa kita lupa untuk ngebahas beliau. Jadi kan salah satu motivasi kita itu adalah Buki. ya. Jadi Buki ini pemirsa netizen. Nah, jadi Buki ini sudah punya pacar kan? Orang Switzerland. Nah, kita tuh yang kalau ngeliat Buki tuh wah, anjir ini berangkat dia nih, berangkat ke Swiss, terus sudah itu pulang-pulang, pasti bawa sesuatu, begitu lah Buki. Misalnya kayak ada tuh dia cerita dia ke Summer Jam, ada singletnya, itu kita pengen Buki boleh nggak boleh nih, cuma satu saya nih, gitu. Jadi itu yang memotivasi kita. Buki Rasta. Salah satu legend yang memotivasi kita lah. Tapi beliau juga nggak yang sekedar gagah-gagahan gitu. Tapi dia juga motivasi anak, men. Jujur aja, gua belajar untuk bahasa Inggris speak sama tamu tuh dari beliau. Karena kan kalau kita mau ngobrol sama tamu itu kan kita butuh mental. Mental itu udah jadi gua masih ingat tuh kalau gua nongkrongnya kan di Mengong. Mengong itu tempat anak-anak, basecampnya anak-anak juga, temannya Rangga. Disitulah itu dia selalu tuh kalau misalnya habis kita makan stone gitu-gitu kan. Kamu tuh jangan aja bagi duit tuh nih buat apa gitu. Senang tuh kamu katanya. Oke. Buat kelar. Habis ini bulu paha nih habis. Makasih Buki. Salam dari sobat rantau. Sobat rantau Buki. Akhirnya komunikasi lewat Facebook selama 9 bulan. Datang lagi, balik lagi. Kita sudah jadian ya di Facebook sudah jadian. Dan ya yang pertemuan yang kedua kalinya itu kami jemput di Bali dan kita ketemu di salah satu restoran. Wah, kamu di mana ini? Saya di restoran ini. Oke, tunggu di sana, aku datang.
kami datang dan itu kan sebelum ketemu itu kan wah rasanya itu deg-degan. Deg-degan lah. Wih, Ada kurang apa nih kalau sama orang cantik terus baru kita ini pas apa namanya kurang percaya diri juga kan, dan itu memang ada itu Ya, kan, dan ya, ketika ya. kita masuk di dalam lingkungan mereka dan itu wah ya paham ini- maksud ini itu. tak- Ada rasa nggak pede ya, itu. Ada rasa nggak pede dan itu itu ya. akhirnya dan istri saya menerima apa adanya dan Ya, itu ya. membuat saya jadi wah ternyata itu hanya pikiran- perasaan ternyata saja itu gitu. membuat Padahal jadi- nggak ada ya. itu membuat saya menjadi percaya diri, Jadi percaya diri. karena saya diterima apa adanya. Ya, Nah, ya. jadi Bukan ada apanya. ayo Oke. jadi ya. Jadi akhirnya ketemu lah nih bos. Ketemu. Wih, pecah lah itu ya. Pecah dan segala macam. rasa rindu Rasa yang selama rindu yang 9 bulan sampai itu gila, tidak terbayar. Di Facebook Pak, terus di pojok Karena Pak. karena kan saya bekerja itu kan dari jam 8 Ya, sampai ya. jam 3 sore break. Masuk lagi jam Betul. 6 sampai jam 2 malam. itu Ya, kan ya. lebih dari 8 Lebih jam, kan, lebih itu 8 kalau di sini Anda udah bisa 3 kali Ya, kan itu kan mereka ya, jadi setelah bekerja jam 2 itu kan setelah bekerja selesai kerja jam 2 malam atau jam 1 malam itu kan langsung kalau di Indonesia itu kan jam 1 malam. Kalau di di sini Swiss kan baru jam 7. jam 7 ya. Jadi kan kita sudah capek kan tapi namanya rindu itu kan Nggak rasa terasa. capek itu hilang. Hilang. Jadi namanya cewek anjing. Aduh harus. Terus gimana ya? Gua pernah ada posisi itu yang gua pakai Skype men, Iya. Skype. Gitu kan? Iya. Terus pas diangkat kan, sudah aduh gimana ya? Halo. Iya. Kita itu juga pengalaman Ah, semua orang itu menarik pengalaman. itu menarik itu cerita Pak, itu nggak akan terlupakan. Apalagi misalnya kamu ketik kan, terus kerututuk nunggu yang diketik kerutuk, aduh ya. Ada julukannya. Waduh, kalau pacar datang tuh, waduh James Bond ini. Apa gizi bagus ya kan, tidur enak Jadi, gitu-gitu lah. Waktu apanya? Waktu 4 sehat 5 sempurna. Tambah satu lagi kayaknya tuh. Pokoknya sehat rohani jasmani lah. Nah, Gus, akhirnya tuh datang kedua kali. Tentu ada obrolan lah, obrolan. Kepikir nggak untuk lo mau ke Swiss nggak? Belum ada Belum ada. karena kan udah punya liburan waktu itu sangat singkat cuma 6 minggu. 6 minggu. Cuma 6 minggu dan waktu itu kita ingin menikmati masa libur. Oh iya, karena dia masih sekolah ya. Masih Itu sekolah. pasti tetap Agustus dia datang. Ya, summer ya. Summer Oke. musim panas. Mhm. Nah, setelah 2013 dan kan saya memang ditanya kan, habis dari Bali ini kita pergi kemana Pak? Kita pergi ke Lombok balik atau ke Gili? Kita bilang, wah kayaknya ke Lombok. Mhm. Tapi kan, kamu kemarin tahun kemarin aku pernah ke Thailand. Ditawarin kan, kan saya kan ditanya pacar nih. Kemarin aku pergi ke Thailand tahun kemarin. Yeah. Di situ pulaunya indah sekali. Oh ya. Itu lo duluan ente apa Irfan? Kami berdua Oh iya. Berarti ini aduh. jemput pacar. Jadi saling. Iya Oh kan? iya ya benar Jemput sama. pacar, jemput Pokoknya pacar. mentornya Agus ini si Irfan dah. Jadi kan kami berdua itu Iya, jalan iya. banget. Oke. Setelah itu kan aku bilang ke Irfan, Pan, ini pacar ngajak ke Thailand, kamu ikut nggak? Masa? Iya. Kamu udah ada paspor belum? Lu bayangin misalnya ada rasa boring juga misalnya kalau tidak ada teman samaan. Ya. Karena Ana juga pernah sama Irfan ke Amsterdam. Ya. Begitu juga. Jadi gimana kita ke Amsterdam karena Jadi jadi di situ seru. ya lebih seru. Jadi di situ kita bisa Ya, satuin misi Ya. gitu. Nah, itu menarik ini akhirnya ke Thailand lah ya. Thailand. Kan saya pulang dulu ke Lombok kan ngurus Ya. paspor. Iya. Setelah jadi semua beres, beli tiket, berangkatlah ke Ya. Thailand untuk pertama kalinya 2013 kan. Ya. Cuma 2 minggu. Ya. Kembali jadi dia berangkat dari Thailand langsung pulang ke Swiss. berangkat dulu lah, masih ada libur ya dari Thailand dia berangkat ke Vietnam lagi di sana Vietnam. untuk 1 minggu dan langsung dari Dan Vietnam pulang. Oke, pulang langsung. pulang kampung. Oke.
Pokoknya hati-hati, fokus biar bisa terbang ya. Terima kasih. Musim dingin ya. Musim dingin. Sudah 6 bulan berlalu. 6 bulan berlalu dari liburan Dari itu. liburan itu. Oke. Ya, kami kan udah rindu. Karena dia harus menunggu 6 bulan lagi untuk dapat Betul, liburan karena tetap masih sekolah kan. Sekolah. Jadi kami Oke. memutuskan waktu itu kan aku ditawar, gimana kalau kamu aja yang datang ke sini? Aduh, nggak bisa nolak nih. Aduh, nggak bisa nolak coba kurang ajar, bro. Aduh, gimana ya kerjaan di sini lah. Aduh, nggak bisa nolak. Berangkat. Oh, itu ada istilah berangkat. Jadi itu jadi obrolan juga tuh sama grup gitu kan. Wih, itu jalan priority. Jalan priority jadi tujuan gitu kan. Jadi, weh berangkat. Makanya kan sering ada tuh misalnya kayak misalnya dia pernah rasain rasa dinginnya Eropa. Ya. Belum gimana Ya, sih rasanya. Jadi itu gitu, makanya kembali lagi ke legend Buki. Jadi pernah satu momen tuh yang dia kasih nasihat yang pokoknya hati-hati, fokus biar bisa terbang ya. Makasih Buki. beliau legend betul Oke. itu. Gue masih ingat tuh pesan-pesan itu. Dan akhirnya begitu. Dan itu kan, tapi kan aku ada masih tanggung jawab kerjaan, tidak bisa dilepaskan waktu itu 2000. Tapi kamu ngobrol sama Pak Subera apa Ibu Ros? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya, kan mereka dua-duanya manajer saya. Ya. Jadi bulan pertama saya sampaikan dulu ke Enggak dikasih bir nggak kamu kalau sambil ngobrol sama Pak Subere. Gue ingat banget tuh sama Pak Subere. Gus, biar nih ganda nih biar. Pasti ada mabuknya. Pasti ada tuh mabuknya dikit, wah biar enak ngobrol loh. Kalau saya tidak berangkat di sana dan aku harus menunggu dia musim panas tahun Musim depan. Dan itu 1 tahun. Boy, itu udah kan nggak tahan ya nih. Karena kan kami jarak jauh yang pertama, hubungan jarak jauh yang pertama itu kan 9 bulan. 9 bulan. Itu sudah Jangan cukup dah, jangan lagi dah. Oke. Jangan lagi ada yang kedua. Oke. 9 bulan yang kedua. Jadi Jadi oke, kita cari solusi. Akhirnya oke, aku harus minta izin dulu sama Bos. manajer gimana persetujuannya, Ya. berapa bulan saya dikasih libur. Karena jangan sampai setelah saya balik dari Eropa saya tidak ada kerjaan. oke. Jadi minta jaminan lah ya. Benar. Kalau ini cuma liburan dan ada jaminan kalau balik lu bisa tetap kerja. Benar. Oke. Jadi itu deal, saya dikasih liburan selama 3 bulan ya. Libur selama 3 bulan sama Pak Manajer sama Bu Manajer. Iya, Bu Manajer. Terima kasih banyak bro sama Pak Subere. Terus ya aku urus lah dokumen-dokumen semua dan kembali lagi kan bingung kan. Iya, bingung ini. Gimana, tapi tar dulu sekarang aku ngobrol sama ini istri ya sekarang. Iya. Tapi kamu harus tanya seseorang yang pernah mendapatkan visa ke Switzerland. Dan satu orang ini kita Cuma tempatnya. satu orang. Dia adalah Buki Rasta. Buki EKE. Wah, gua sempat nanya tuh, Ki, gimana caranya nih Ki? Udah, Ede kamu siapin tuh paspor. Itu kan sekeluarga, gitu-gitu aja. Tapi ternyata saat beliau dengan kita itu udah banyak aturan yang berubah, men. Banyak banget. Dokumen sudah lengkap, sudah bertanya sama Buki, sudah langsung terbang ke Jakarta. Jakarta, Aplikasi visa dan kan itu aku langsung balik lagi. Karena kan aplik visa tuh jamnya itu sama jam penerbangan balik Lombok Wih. itu kan cuman berapa itu 3 jam ya. Oh, berarti malam yang dibalik ini? Ya. Oi, Malam ya. ngeri. Terus Ya. setelah baru di bandara sudah aplik visa sudah beres. Biar pembayaran sudah selesai. Ya. Balik ke airport, baru mau check in, ditelepon sama kedutaan Iya. di Jakarta. Di Jakarta. Belum aja naik pesawat ini. Belum, Udah di bandara belum padahal. mau check in. Mau check in. Dengan saudara Pak Marsan, mohon maaf bahwa visanya ditolak. Kan kami tapi kan nggak kaget juga karena kita sudah tahu dah dari informasinya beliau, Buki, legend, sama teman-teman itu pasti ditolak. Pasti dia bilang kan memang untuk pertama kali itu visa kalian akan ditolak, tapi jangan menyerah. Ya, Karena akan nanti ada naik banding dari keluarga, dari sampai pengundang. Ya. Dan itu memang pasti ditolak tuh kan. Oh ya, terima kasih informasinya. Dan itu langsung aku kabarin istri
visa sudah ditolak. Oke, aman. Aman. Ya, Buatlah surat di sini. Oke. Surat naik banding. Aman, nunggu tuh selama 7 bulan. 7 bulanan, 7 bulan, ya. 6 bulan saya lupa. Ya, sekitar itulah. Ya, Itu standar baru kan banget. itu selama saya menunggu 6 bulan itu kan bekerja kan. Ya, bekerja. Dan di tempat kerjaan itu kan waktu itu apa namanya tamu-tamu yang dari luar turis-turis ya. Ya. Tamunya itu masuk Rame, ya. Jadi di situ saya sudah Lupa. itu pekerjaan itu sudah lupa itu fokusnya cuma Fokus. bisa mau berangkat. itu kayak apa ya, kayak Jadi gimana? Aduh, ini Itu pekerjaan ini banyak salahnya. sama seperti kejadian Ana. Uang banyak, ini uang kasir ini banyak yang kurang, ini gimana ini? Itu sampai sempat kita berdiskusi berlima, saya, Oyet, Iger, Dani. Jadi nggak fokus intinya. Karena ini total 27 tapi kemana ini 5 ini? Astaga. Bagaimana cerita? Ternyata kan memang kita salah ini, salah hitung. Salah itu. Karena yang pembayarannya sekian terus di totalnya itu belum kelebihan. Gitu. Jadi itu kita Karena cari selama. Karena memang fokus itu Ya, terbagi. kan Terbelah. kayak pepatah bilang itu kan memang badan itu ada di di Gor, situ. tapi hatinya di Swiss. itu sama seperti ketika anak pertama kali nginjak Gili, lantas jatuh cinta, balik ke Sumbawa kerja, wah itu di situ soul udah nggak ada. Soul itu Sudah. tinggal di Gili. Ya. Dan badan cuma fisik aja tuh di tempat kerja. Di tempat kerja tapi kan udah sudah di kemana-mana sudah. Ya, kan selama 7 bulan menunggu, 7 bulan menunggu, nah jadi rasa kangennya itu kan semakin bertambah, aduh, udah nggak tahan ya, rindu. Oh, berarti kamu sudah lewati summer juga tuh ya? Sudah lewat. Oh, udah lewat dia. Ini benar. masuk sudah mau masuk ke ruling. musim gugur ya. Ya, musim gugur September betul. Dan itu kan pertama kali berangkat itu sama Irfan juga. Ya betul. Iya, karena jadi samaan ini apply-nya ya. Sama 2014 ya. Ya, betul. Kok bisa ya 2014? Itu makanya itu. Jadi itu bisa itu sama Irfan kami dapat itu ya oke dikasih visa tuh izin tinggal kan 3 bulan ya. 3 bulan tapi kan saya ambil cuma sebulan setengah apa 2 bulan? 6 minggu. 6 minggu ya, sebulan setengah lah. Nah, sebulan setengah. Ya. Nah, kalau si Irfan dia kalau nggak salah kalau Sebulan aja. Iya. Sebulan aja dia kan? Ya, sebulan aja dia. Saya lebih 2 minggu. Ya. Nah, terus setelah itu berangkat nih. September ya? September. Saya berangkat. Saya dan Irfan ini masih gugup kan. Baru penerbangan internasional. Iya. Nah, ini rutenya memang mana nih Pan? Mana? Aduh, ini kan masih dekat terus mana? Pikirannya tuh sudah di Eropa. Aduh, kita layar monitor penerbangan tuh sudah kemana-mana. Semua itu tulisannya Swiss. Sampai tapi nomornya. Terus astaga. Oh, gila. Oke. Itu memang pengalaman yang sangat luar biasa dan karena gua dengar itu kabar gitu kan, karena wah anjing nih orang gitu kan berangkat berdua. Jadi gua berpikir beruntung nih anjir ini berdua orang ini gitu. Ngomong sama Agus ini gitu kan. Wih, langsung anak punya motivasi tersendiri jujur, wah. Kalau bisa ke Swiss. Sudah ada grup di sana gitu. Sudah ada penebas jalan kan gitu kan. Sudah ada jalan. Oke. Tidak ada jalan rambu-rambu lagi. Artinya lu nggak sendiri. Oke, set mantap sudah. Oke. Lu berangkat deh. Gua bilang gitu. Oke, berangkat. Jadi sempat jadi motivasi pribadi ketika kamu berangkat sama Irfan. Nah, selanjutnya Gus akhirnya pas ke sini ke Swiss. Apa kultur shock? Kultur shock itu cuaca ya. Cuaca ya. Karena kan kalau musim gugur itu kan sudah masuki musim musim dingin. Karena sebelum berangkat dari Indonesia kan saya sudah dipesan memang sama diingatin ya. Kamu kalau berangkat ke sini ke Swiss jangan lupa pakai sepatu, kaos tebal, pakai celana panjang, pakai jaket, sweater lengkap. Terus Irfan pakai baju apa? Itu waktu pakai hem ya. Hem, wih,
Ya, saya ingat tuh dia Oke. kotak-kotak. Iya. Pokoknya stylish dan Ya. itu stylish. Terus pakai celana panjang. Asik, lah, ya, oke. Nah, Ente? ya, saya pakai celana pendek sama kaos saja, terus sama pakai sandal jepit. Ini belum masuk. Belum keluar ini, belum keluar bandara. Belum keluar bandara. Ya. Ini yang pertama itu kan kalau kita di apa kan saya berangkat dari Bali nih. Bali, Singapura, Schiphol. Amsterdam. 12 jam kan Singapura. Ya. Amsterdam. Oh, di Schiphol kan ente enggak keluar ya kan, hanya di dalam aja kan. Sempat keluar. Oh. Kan itu kan apa namanya? Turun pesawat Aha. kan langsung naik bus. Oh, naik bus. Cuma terasa sebentar. Oh ya. Wah, Bus anjing. jadi murur gitu. Sudah itu hawa Nggak, apa? lu diliatin orang nggak dengan pakaian kayak gitu? Iya. Dilihatin aneh ini orang Ini pergi ke musim harus ini kok kayak musim summer Ini pakaian. mau masuki musim dingin, orang ini pakai celana pendek, pakai sandal jepit. Ini kemana deh ini kan? Cina mana? Waduh, ini dah. Ini apa istilahnya? Kita banget lah ya, Indonesia banget. Babal. Wow, itu nggak bisa dibilang Ngeyel. Jadi- Oke, akhirnya sempat berasa dingin di Schiphol. Nah, di bos kan aku pakai Kenapa kan pakai celana pendek sama celana jepit di luar dingin? Gimana sih dinginnya? Coba Asik. kita pergi keluar merokok benar. Iya. Baru masuk keluar ini, langsung baru sana lips dingin, langsung gitu dingin kaki, langsung lah jadi merokok masuk. Tapi kan itu masukin Swiss Iya. kan? Oke. Oke, terbang lagi berangkat lagi kan set. Touchdown di Jen. Di Gen. Gen. Nah, setelah di Gen baru nih tuh. Aku pergi merokok udah ini kan mau merokok sama itu kan. Iya. Cewek istri sudah nungguin di ruang tunggu Ya. di depan kan. Nah, terus aku kan sebelum itu kan kalian berdua ini masih nervous kan. Iya. Oh, terus gimana? Pan kita Susun strategi gugup dong. kan, Iya. masih gugup terus apaan kita sama merokok dulu. Iya, Pan. merokok dulu. Kemana itu tempat aja smoking room? Oke, ke merokok. Dia ada merokok, masih merokok. Iya. Merokok. Baru keluar lega. Oke. Iya. Setelah ketemu pacar langsung pelukan kan, Masa? pas rindu segala macam. Sudah hampir berapa bulan ya? Hampir Setahun. Ya. Ya kan karena September ditolak. September. Bener? Enggak, kan terakhir ketemu kan Agustus. Agustus terus yang 2013 ya. Ya. Nah, saya dapat visanya itu tahun depan. Tahun depannya kan? Ya. Ya berarti ya bener Gus, kalau Agustus setahun. Kamu September ya, setahun 1 bulan. Ya. Ya. Tapi Kurang kan lebih. kalau nggak salah itu Karena kamu apply visa, habis itu ditolak. Ya. Kan kamu harus Oh, ya menunggu benar, ya kan? ya. Ya, benar. terus setelah ketemu ya, Ya. pas rindu, Ya. pelukan. Ya. Oh, sudah sekian lama kita. Ya. Oke, aku mau pergi merokok lagi nih. Ya. Kita pergi bentar keluar. Gen, kan, benar Gen keluar angin apa? Bus. Dia baru kaget waktu Ya, kita. ya. Kamu udah sempat kaget. Kenapa pakai? Kenapa kamu pakai celana pendek sama celana jepit di luar dingin? Gimana sih dinginnya? Asik. Coba ayo kita pergi keluar merokok benar. Iya. Baru masuk keluar ini langsung baru sana lips dingin langsung gitu dingin kaki, langsung lah jadi merokok masuk. Dan itu pertama kali dinginnya Eropa itu saya rasakan tuh waktu Itu. itu. Gampang. Karena apa? Karena di pesawat tuh pakai celana panjang, panas. Panas. Atau di bandara misalnya Singapura saja. Wah, Singapura tuh panas banget, men. Ya. Apa istilahnya? Humid gitu kan. Udah itu gua juga sering kayak gitu, gua gua pakai celana pendek. Tapi nanti di pesawat sebelum turun gua Pasang lagi pasang lagi. Karena kalau ente nyampe Swiss itu musim gugur, gua memang diprogramkan bisa handle musim dingin. 3 kali anak kesini musim dingin aja tuh, bokin. Wah, nggak tahu udah programnya dia tuh, pokoknya mana ini harus gua tempat musim dingin. Akhirnya ya sekarang musim dingin kayak gini nih, ini masih musim dingin udah berani pakai ini kan karena udah biasa. Nah, akhirnya nyampe lah di Swiss.
Apa yang ente bawa untuk orang biasa? Kalau kita kan bawa oleh-oleh. Nah, karena Lu bawa lah oleh-oleh. dari itu kan dia senangnya itu dulu momogi ya. Momogi, iya yang gua tahu tuh, apalagi yang coklat atau yang keju tuh. Cuman itu aja sih, enggak Wih, tapi bener spesial kan. Cuman itu momogi Karena- itu sumpret saya bilang. Karena kan orang sini sama coklat udah bosen banget. Udah bosen kan? Udah Akhirnya bosen. kamu bawa Dia sesuatu sudah- yang dari Indonesia nih. Momogi, rempeyek, Ai, sama ini kerupuk udang. kerupuk udang. Dia udah senang sekali. Iya, Nah, iya, iya. itu Udah ada cukup dah itu. terbayar sudah itu. Terbayar. Ya. Plus sama kopi untuk Kopi untuk mertua. mertua. Tapi sebelum saya nyampe di Swiss, transit di Schiphol? di Schiphol di Amsterdam, itu kopi sempat polisi setempat masih ngecek Dikira apa nih? ragu, Kira narkoba lah. karena kan kopi itu kan Digiling. kopi bubuk Iya. kan, jadi Wah, ini heroin coklat nih. kan Iya. pisau Tet. Itu Woi, kopi. Tapi kan belum selesai. Iya. Paketnya harus Paket dibuka. di. Itu memang pakai plastik tas hitam di Iya, dalam 2 iya. kilo. Itu Gua tahu banget terus dibundel pakai. tengahnya itu Iya, dikulik iya. di apa namanya diaduk-aduk sama dia. Iya. Ada Ada sesuatu di dalam. sepatu. Oke. Karena kan karena pemeriksaan itu 30 menit ya. 30 menit. Dan itu deg-degan saya. Iya. Dan Aduh. juga surat-surat saya enggak ada. Enggak ada. Iya, Karena bener. kan waktu Oh iya itu betul. Pengalaman Pengalaman. Nah, jadi ini pengalaman yang berharga yang bisa kita share nih sama Rantau Session di mana sobat rantau. Kalau misalnya dokumen itu kalau bisa masukin di backpack dan bawa ke dalam pesawat. Nah, akhirnya diintegrasi interogasi. Terima kasih. Nah, Akhirnya lu jelaskan, wah, ya. disuruh Karena telepon lah ini. Iya, dan kamu punya dokumen? Iya, saya punya, tapi Di bagasi. Kan nggak percaya kan? Tidak percaya lah. Wah. Tidak percaya. Apa ini? Langsung dia Iya. mereka pakai bahasa Belanda. Tak. Oke, tahan. Nggak bisa nih. Nggak bisa. Paspor, oke. Aduh. Tiket, oke. Aduh. Dilacak. Ya. Tak. Ditanya lah, Siapa pengundang? bukan begitu. Kamu ngapain ke Swiss, ke Eropa? Nah, Woi. kan saya diundang. Iya. Dokumen Iya. pengundang mana? Iya betul. Saya Jadi percaya. nggak bisa dijelasin kan? Omongan sama buktinya nggak ada. Nggak ada. Ya? Jadi di situ kayak gini tuh, sobat rantau. Kalau di Indonesia kan kita masih bisa ya bersilat lidah. Ya. Kalau sini nggak bisa. Oke, kamu diundang. Dokumen pengundangnya mana? Nah, oke. Ya. Jadi setelah itu terus uangmu untuk berlibur ke Untuk Eropa berlibur berapa? berapa? Dan itu ada di dompet Di kan? dompet. Itu ada rekening koran 3 bulan terakhir ya. Oh iya. 8.000 rupiah. Dia bilang 8.000 rupiah. Wow, that's nothing. Dia udah bilang polisinya, kenapa kamu cuma bawa 8 rupiah, 8 sen? 8 sen. Dia kira 8.000. 8.000 apa euro dolar. kah? Ya dolar gitu kan. Kaget Ya. rupiah. Karena dia tahu kan. Itu sudah rupiah, men. Oke. Jadi ya kan tidak percaya. Jadi oke, you have your girlfriend. Ya. Or someone to Ya, call. Oke. Bini istri. Telepon. Oke, ini nomornya Tak. bisa. Oke, jadi istri Telepon ngomong. sama dia. Oke, ini ngomong mereka ngomong. Oke, tidak apa-apa. Oke, istrimu sudah oke. Oke. Lain kali bawa dokumen di tas. Di tas. Kalau ada apa-apa kamu bisa liatin, Iya. nanti kan bisa kami cek. Oke, ya. Jadi itu dia bilang. Ya, balik lagi, oke. Istri dapat mogi, Ya. rempeyek, dan mertua dapat kopi. Nah, jadi ya saya disambut baik sama mertua dan memang waktu itu kan memang saya tinggal satu rumah sama mertua selama berlibur 1,5 bulan dan itu mertuanya memang baik sekali Ya. sampai saat ini. Tapi sebentar, Gus. Mertua sudah pernah ke Indonesia ya sebelumnya ya? Belum. Oh, belum setelah itu. Ya setelah itu. Setelah itu baru samaan. Oke. Ya. Selang berapa tahun? Ya, setelah berapa tahun. Oke, akhirnya diterima baik sama mertua. Dan kami merasa nyaman ya. dan nyambung Ya. dan akhirnya jadi kami melihat-lihat lah Swiss, kotanya bersih, terus udaranya juga segar,
terus nyaman dah itu waktu itu. Kamu rasa pokoknya aduh, aku kayaknya di sini ada masa depan nih. Langsung begitu juga tuh pikirannya. Tapi kan di sini tantangannya memang kita harus punya skill terlebih dulu di mana keahlian kita. Karena di Swiss ini kita pakai bahasa Jerman. Berapa lama harus kita bisa berbicara bahasa Jerman kalau kita tinggal di sini. Dan itu sudah memang saya pikirkan.